Hey, nama gue Raka. Inilah sepenggal kisah kenapa gue bisa kayak sekarang. Gak kerasa udah 3 tahun gue lulus dari SMA. Dan sekarang lagi nerusin kuliah di jurusan DKV. Gak tahu kenapa gue bisa ambil jurusan ini. Kalau ngelihat gayanya anak DKV, udah paling keren banget dah gue. Rambut gondrong, celana cutbray, kuliah pakai kaos. Udah ngikutin abis ratingnya di Sigit. Dan satu hal yang buat gue tertarik, di DKV nggak ada yang namanya matematika. Di awal-awal, gue ngerasa ini tuh gue banget. Kuliah nyantai, kelas matkul masih santuy, dan materi matkul juga masih cetek, masih bisa hahihi. Sedikit cerita, jadi gue punya temen namanya Ica. Jadi Ica ini boleh dibilang anaknya talented banget di DKV. Dia juga jadi teman cewek pertama gue di kampus. Dan kita sama-sama suka yang namanya kopi. Jadi sampai sekarang gue deket sama dia. Anaknya pinter sih, tapi jorok. Anaknya hobi banget ngupil. Jadi bukan tipe gue deh. Lagian sebenarnya gue juga punya cewek sih. Tapi dia anak public relation. Karena di kampus jurusan itu doang yang cewek-ceweknya cantik. Jadi bisa dibilang Ica ini orang dibalik bisa selesainya tugas-tugas gue selama ini. Dia sering banget bantuin gue dengan sukarela. Kayaknya sih sukarela. Tapi anak-anak bilang itu semua Ica lakuin karena dia suka sama gue. Tapi gue anggap dia teman aja sih. Oke, berjalan di semester 5, gue ngerasa boring banget di kampus. Tugas udah mulai numpuk. Ditambah gue yang gak bisa gambar. Asli dah geblek banget gue. Dan selama ini gue bisa kelarin tugas-tugas gue, ya boleh kopas dan dibantuin sama si Ica. And then sekarang udah saatnya buat KKN. Tapi bukan desa penari ya guys. Dan gue bingung dengan skill gue yang cupu harus megang di mana. God please help me. Gue harus gimana? Gue stuck dan ngerasa selama ini salah jurusan. Kalau gue bilang bokap dan nyokap, bisa abis gue dimaki-maki. Karena dulu bokap nyuruh gue kuliah jurusan manajemen. Sedangkan nyokap nyuruh ambil teknik sipil. Intinya mereka ngarepin gue biar nantinya bisa jadi PNS. Karena mereka nilai lulus dari DKV mau jadi apa. But wait, gue ngerasa kalau gue bisa nentuin sendiri masa depan gue. Tapi sekarang udah terlanjur, nasi udah jadi lontong. Cier. Perkuliahan semester ganjil udah dimulai. Sampai minggu ketiga, gue belum juga dapet tempat di mana gue harus magang. Di minggu ke-6, gue bener-bener stuck harus ngapain. Sedangkan laporan udah harus siap di minggu ke-7. Temen-temen gue sih ngajakin di tempat magang mereka. Karena emang dasarnya gue males dan minder, gue nolak semua ajakan mereka. Ica sempet marahin gue karena selama ini gue sibuk pacaran dan gak serius kuliah. Dan gue malah balik marahin dia. Sampai-sampai gue sama dia berantem dan dia ninggalin gue. Sejak saat itu, gue ngerasa itu adalah perbuatan paling goblok yang pernah gue lakukan. Di akhir persemesteran, alhasil gue cuma bisa buat laporan KKN bohongan buat dikasih ke dosen. Itu juga boleh kopas dari teman gue. Sempet juga yang namanya gue ngulang beberapa matkul karena absen gue yang berantakan. Udah ketinggalan 4 semester dibanding teman-teman gue yang udah keburu lulus duluan. Termasuk Ica. Mental gue down karena sempet dimaki-maki sama dosen. Karena katanya gue gak becus. Bolak-balik cuma buat minta tanda tangan. Terus di saat down, teman-teman gue yang dulu bantuin ngerjain tugas gue sekarang udah mulai mencar. Ditambah cewek gue yang keciduk selingkuh sama teman magangnya. Nambah pikiran gue semakin kusut dan buat otak gue mengeras. Semester demi semester gue lalui dengan sisa semangat yang udah di ujung tanduk. Udah sempet nyerah, gak mau nerusin lagi yang namanya kuliah. Karena dari beberapa judul persiapan tugas akhir gue, banyak banget yang ditolak. Tapi di saat gue terpuruk, tiba-tiba datang sesosok penolong bagi gue. Ya, lu bisa tebak siapa yang datang? Yap, Ica. Padahal dia udah lulus, tapi rela bantuin gue yang geblek ini. Padahal dulu kita sempat berantem sampai lost kontak sama sekali. Gue ngerasa ada malaikat turun dari langit buat bantuin gue. Meski dia hobinya ngupil, tapi tetap gue anggap dia malaikat.
Ya, anggap aja dia malaikat ngupil. Karena kita berdua suka banget kopi, akhirnya kita mendapatkan ide untuk membuat desain kemasan produk kopi kekinian. Pembuatan TA gue seakan dapat pencerahan. Ica bantuin gue di penulisan dan gue bagian materi pengkaryaannya. Hari demi hari gue menikmati kehadiran dia. Meski kita sebatas teman, tapi gue ngerasa dia beda banget sama cewek kebanyakan. Malah gue rasa gue udah mulai baper sama dia. Tiap dia ngasih ide-ide gila, masukan dan kritikannya ngebuat gue makin dewasa. Apa iya gue jatuh cinta sama Ica? Tapi kan kita cuma... Skip. Gak mungkin. Singkat cerita, sampailah gue di hari persidangan TA. Gue ngejalanin sidang itu dengan lancar sentosa. Tapi anehnya, di hari itu gue gak ketemu sama Ica. Dia belum nongol sama sekali dan gak ada kabar. Waktu gue jalan ke parkiran kampus, tiba-tiba ada yang manggil gue. Raka! Iya, Ica yang manggil gue. Akhirnya nongol juga nih anak. Dengan senyum bahagia, gue muter balik ngeliat dia lari sambil bawa bunga dan coklat. Bucket flower ala wisuda gitu. Terus dia langsung loncat meluk gue. Seneng banget gue. Fix seketika gue yakin kalau gue udah sayang sama dia. Dan gue rasa dia juga ada rasa sama gue. Ada kali 2 menit gue ngabisin waktu ngerasain pelukan dia. Dan waktu rasanya berputar lebih lambat. Tapi gak berapa lama ada cowok yang asing banget buat gue. Sorry ya gue telat datangnya. Abis tadi motor gue bocor. Terus gue minta jemput dulu deh sama Aldi. Begitulah alasannya Ica. Gue jawab, oh iya, gak apa-apa lagi Ca. Terus dia ngenalin cowok yang nganterin dia. Iya nih kenalin cowok gue. Namanya Aldi. Ica bilang gitu ke gue. Dan gue baru tahu gini ya namanya sakit hati dan kecewa. Meski kita cuma temenan. Karena belakangan ini gue anggap si Ica spesial. Lebih dari temen. Nyesel sih. Kenapa gak dari dulu gue sayang sama dia. 10-20 menitan kita ngobrol. Akhirnya mereka izin pamit. Katanya mau berangkat kondangan. Oke, gue berusaha kuatin diri. Dan akhirnya gue berpisah sama mereka di parkiran. Dan inilah gue sekarang. Meski gue dulu ngerasa salah jurusan, tapi gue bersyukur masih dikasih jalan sampai lulus kuliah. Sekarang gue buka coffee shop kecil-kecilan di dekat kampus gue. Ya lumayan lah buat jadi income dan nambahin duit jajan. Dan FYI, sekarang Ica dan cowoknya, Aldi, jadi makin sering nongkrong di kafe gue. Tiap ngeliat Ica, kebayang dia itu selalu spesial buat gue. Sampai sekarang, hati kecil gue masih mengundang perasaan sama dia. Entah sampai kapan. Ternyata, gak selamanya salah jurusan itu jadi petaka. Karena dari salah jurusan inilah gue kenal cewek sebaik Ica. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau lu punya cerita gokil, kirim ke email di bawah ini ya.